Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Mengukir Diri, Membangun Negeri. Oke, saya Galang. Hari ini akan membantu diskusi seru bersama rekan-rekan ASN hebat lainnya. Hari ini kita akan sharing pengalaman nih dan pemahaman diri selama pembelajaran Agenda 1 Latsar CPNS Kementerian PU 2025. Nah, pastinya bakal banyak banget nih insight yang menarik. Oke, hari ini saya Galang didampingi oleh 6 narasumber hebat dari berbagai bidang di Kementerian PU. Mari kita sapa satu persatu. Pertama ada Mas Eza, penata kelola penyihatan lingkungan. Kemudian ada Mas Grego, peranata humas kita. Ada Mbak Gema, penata kelola bangunan gedung. Ada Mas Giva, perencana yang tentunya visioner. Ada Mas Gala, peranata komputer yang menguasai teknologi tentunya. Dan terakhir nih ada Mbak Heni, analis SDM aparatur yang mengerti seluk-beluk kepegawaian. Oke, halo semuanya, apa kabar Mbak Mas? Halo Halo Mas Mas Galang. Galang. Halo Mas Galang. Baik, oke, selamat pagi semuanya. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita mulai aja. Selama agenda 1 kemarin, kita sudah menyelami materi wawasan kebangsaan, bela negara, lalu kita juga membahas analisis isu kontemporer, dan yang paling terakhir ini kita membahas analisis isu. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Heni dulu nih. Sebagai analis SDM, bagaimana pengalaman Mbak Heni dengan materi wawasan kebangsaan dan bela negara? Ada nggak nih hal-hal baru yang Mbak Heni dapatkan? Mungkin Mbak Heni bisa ceritakan. Baik, terima kasih Mas Galang. Kalau wawasan kebangsaan dan bela negara itu kan materi fundamental ya. Nah, yang saya rasakan justru lebih ke penajaman perspektif sih. Karena kan bela negara itu bukan cuma di medan perang ya, tapi juga di meja kerja kita. Misalnya kayak bagaimana kita memahami peran kita sebagai ASN, loyalitas kita pada institusi, dan visi pembangunan. Itu kan wujud bela negara ya. Nah, hal ini semakin menguatkan semangat pengabdianku sih. Itu sih Mas Galang. Oke, aku setuju juga nih sama pendapat dari Mbak Heni. Jadi bukan cuma teori, tapi implementasinya juga gitu ya Mbak. Nah, oke, aku mau beralih ke Mas Gala nih, ahli IT-nya kita. Setelah materi wawasan kebangsaan dan bela negara kemarin, ada juga analisis isu kontemporer. Mas Gala pastinya punya pandangan tersendiri nih tentang isu-isu terkini, terutama dari kacamata teknologi. Bisa diceritakan Mas Gala? Ya, Mas Galang, betul sekali Mas. Jadi isu kontemporer ini sangat relevan, apalagi di era digital, kebocoran data, serangan siber, hoax, dan lain-lain. Ini semua bisa mengancam stabilitas negara dan kinerja kita sebagai ASN. Pembahasan ini membuat saya sadar betul betapa krusialnya peran kita menjaga keamanan data, terutama data-data strategis pembangunan. Jadi ini bukan hanya masalah teknis, tapi sudah masuk ranah bela negara digital. Itu, Mas. Wah, oke, itu istilah yang menarik banget ya. Jadi ada namanya kalau Mas Gala bilang bela negara digital nih, istilah yang pas banget. Nah, rekan-rekan sekalian, selain dua materi utama tadi di awal-awal Latsar, kita juga belajar analisis isu dan kita sepakat untuk mengangkat isu yang sangat dekat dengan masyarakat dan juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum tentunya, yaitu tentang kualitas infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini menarik karena semua profesi kita di sini pasti bersentuhan dengan isu ini. Oke, sekarang kita coba bedah isu ini menggunakan metode gap analysis yang sudah kita pelajari. Oke, perlu diingat, gap analysis ini tuh akan membandingkan kondisi ideal dan juga kondisi aktualnya seperti apa untuk nantinya menemukan celah, kemudian mencari solusinya. Mungkin di awal ini tentang kondisi ideal dari kualitas infrastruktur, aku pengen dengar nih dari Mas Giva sebagai perencana. Bisa berpendapat Mas Giva tentang kondisi ideal kualitas infrastruktur yang dirasakan masyarakat? Ya. Baik, terima kasih Mas Galang atas waktunya. Saya sebagai perencana, kondisi ideal kualitas infrastruktur itu adalah
infrastruktur yang dibangun tidak hanya kokoh dan berfungsi optimal secara teknis, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara jangka panjang. Ini berarti perencanaan harus akurat, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan. Lingkungan juga harus menjadi pertimbangan utama agar pembangunan berkelanjutan dan tidak merugikan di masa depan. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya, aksesibilitas meningkat, dan kualitas hidup mereka membaik. Gitu Mas Galang. Oke, menarik sekali pandangan yang cukup komprehensif, sangat komprehensif dari seorang perencana nih ya, Mas Giva ya. Infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi kepada masyarakat. Nah, ini lalu kita akan coba elaborasikan dengan kondisi nyata nih seperti apa. Mungkin Mbak Gema sebagai pelaksana di lapangan bisa memberikan gambaran nih tentang realitas kualitas infrastruktur yang dirasakan masyarakat saat ini seperti apa. Silakan Mbak Gema. Oke, kalau bicara kondisi nyata di lapangan, memang banyak tantangannya ya. Tidak semua infrastruktur bisa langsung memenuhi ekspektasi ideal tadi. Misalnya aja, kita masih menemukan keluhan soal jalan berlubang yang sering muncul kembali walaupun sudah diperbaiki. Atau bangunan publik yang terlihat kurang rawat. Ada juga isu drainase yang buruk sehingga menyebabkan banjir. Padahal infrastruktur sudah dibangun. Ini menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan masyarakat itu belum sepenuhnya optimal. Bisa jadi karena faktor pemeliharaan, desain yang kurang adaptif, dan juga kondisi lingkungan lokal atau bahkan kualitas materialnya yang tidak konsisten. Gitu, Mas. Oke, itu memang realitas yang sering kita hadapi ya Mbak ya. Jadi ada perbedaan antara apa yang diharapkan nih dan apa yang ada. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gap-nya nih. Apa aja sih celah yang bisa diidentifikasi antara kondisi ideal dan kondisi nyata ini? Nah, mungkin Mas Grego dari sisi komunikasi visual ini mempunyai sudut pandang yang unik. Bisa diceritakan atau berpendapat Mas Grego? Ya, oke Mas Galang. Kalau dari sisi komunikasi visual dan humas khususnya, gap-nya itu terletak pada persepsi dan transparansi. Nah, masyarakat ini kan seringkali tidak memahami proses panjang di balik pembangunan infrastruktur. Ketika ada kerusakan, mereka langsung menilai kualitasnya buruk. Celahnya adalah kurangnya komunikasi dua arah yang efektif. Kita mungkin sudah membangun bagus, tapi narasi dan informasinya tidak sampai atau tidak mudah dipahami masyarakat. Jadi, menurut saya, ada gap antara kualitas teknis dengan kualitas persepsi di mata publik. Seperti itu, Mas, kira-kira, Mas. Oke, menarik sekali Mas Grego. Jadi memang komunikasi itu krusial banget ya sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat. Oke, selanjutnya mungkin Mas Eiza nih sebagai penata kelola penyataan lingkungan. Apa sih gap yang Mas Eza rasakan atau Mas Eza lihat dari perspektif lingkungan terkait kualitas infrastruktur? Bisa diceritakan Mas Eza? Dari sudut pandang lingkungan, gap yang saya lihat itu adalah belum sepenuhnya terintegrasi aspek keberlanjutan dan aspek terkait dampak lingkungan. Dalam setiap proyek, kedua aspek tersebut kadang terlupakan. Kondisi idealnya, setiap pembangunan itu harus minim dampak negatif ke lingkungan. Namun kenyataannya, di lapangan masih banyak infrastruktur yang menyebabkan masalah sanitasi baru atau bahkan merusak ekosistem air bersih karena perencanaan yang kurang matang dari awal. Jadi gap-nya adalah terkait kesadaran dan implementasi penuh mengenai pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, ini poin yang penting juga yang disampaikan oleh Mas Eza terkait pembangunan yang ramah lingkungan seperti itu ya. Oke, kita sudah melihat celah nih dari berbagai perspektif. Sekarang yang paling penting nih solusinya nih untuk mengatasi gap-gap yang disebutkan Mas dan Mbak tadi. Bagaimana nih kita bisa mempersempit celah antara harapan dan kenyataan ini? Mungkin Mbak Heni bisa memberikan ide atau awal solusi yang bisa berkelanjutan dari sisi SDM mungkin ya. Silakan Mbak Heni.
Baik, Mas Galang, kalau dari sisi SDM sih, solusinya itu dengan peningkatan kompetensi dan integritas ASN ya. Jadi kita perlu pelatihan yang berkelanjutan, tidak melulu soal teknis, tapi juga soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan. Mendorong ASN untuk berani melaporkan penyimpangan, serta memberikan apresiasi bagi mereka yang berinovasi demi kualitas infrastruktur. Seperti yang kita tahu, ASN yang kompeten dan berintegritas lah yang menjadi fondasi perbaikan kualitas. Itu sih dari aku. Langsung lanjut ke saya dari sisi IT, solusinya jelas, digitalisasi dan transparansi data. Jadi kita bisa membangun platform monitoring proyek yang real time dan dapat diakses oleh publik. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat progres, anggaran, dan bahkan melaporkan jika ada masalah. Teknologi juga bisa membantu dalam pengumpulan feedback masyarakat secara langsung, sehingga kita bisa responsif. Ini akan mengurangi celah persepsi dan meningkatkan akuntabilitas. Gitu. Kalau sebagai pelaksana sih, saya melihat solusi ada di pengawasan yang lebih ketat dari dulu ke hilir. Mulai dari pemilihan material yang berkualitas, dan pekerjaan yang tidak bisa ditawar, sampai pemeliharaan rutin. Teknologi seperti drone atau sensor mungkin bisa membantu memantau kondisi infrastruktur secara berkala. Dan yang tak kalah penting, respon cepat terhadap laporan masyarakat itu penting. Jika ada kerusakan, perbaikan itu harus segera dilakukan agar kepercayaan publik tidak menurun. Ya, kalau dari sisi perencanaan, solusinya adalah dengan memperkuat basis data dan riset. Kita harus menggunakan big data dan analis prediktif untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam dan akurat. Perencanaan juga harus lebih fleksibel dan adaptif. Bisa direvisi jika ada temuan baru di lapangan. Dan yang tak kalah penting, melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal perencanaan agar apa yang kita bangun benar-benar sesuai dengan aspirasi mereka dan kebutuhan dari masyarakat. Begitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Eza. Saya menambahkan, untuk solusi lingkungan, kita harus menerapkan Environmental Impact Assessment atau EIA. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing dengan sistem ini karena sudah cukup banyak diterapkan ya. Jadi kita harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan mengikat. Perencanaan harus selalu memasukkan analisis risiko lingkungan dan setiap proyek wajib memiliki mekanisme mitigasi dampak. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga fasilitas lingkungan juga penting. Karena percuma dibangun bagus kalau tidak dirawat bersama. Nah, salah satu case di bagian saya atau di dirjen saya, di dirjen Cipta Karya adalah ketika kita sudah membangun namun tidak dilakukan operasional dan maintenance dengan baik. Nah, maka dari itu perlu dilakukan edukasi dan kolaborasi multi stakeholder dalam pelaksanaannya. Nah, untuk menambahkan ya, kalau dari sisi komunikasi, solusinya adalah strategi komunikasi yang terintegrasi dan proaktif jelas. Kita tidak bisa hanya menunggu laporan, tapi harus aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, proses pembangunannya, dan cara merawatnya. Lalu gunakan juga berbagai platform dari media sosial seperti infografis, sampai mungkin kita perlu untuk public consultation juga, dan buat narasi yang positif dan mudah dicerna, sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Kira-kira seperti itu, Mas Galang. Oke, terima kasih semuanya. Ini benar-benar luar biasa, diskusi yang padat dan mencerahkan.
Kita juga sudah melihat bagaimana pengalaman selama pembelajaran agenda 1 ini benar-benar membuka mata kita semua, terutama dalam menganalisis isu di kualitas infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan metode gap analysis. Dari perencanaan hingga implementasi, dari SDM hingga IT, dari lingkungan hingga komunikasi, semuanya ini saling terkait dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Nah, terakhir nih, mungkin sebagai closing statement dari rekan-rekan untuk para pendengar, aku pengen tahu dari Mbak Heni dulu, apa sih harapan-harapannya eh, untuk para pendengar seperti itu? Baik, Mas Galang, kalau dari saya sih harapannya kita semua sebagai ASN bisa terus semangat dalam belajar dan berinovasi, karena pengabdian kita itu adalah wujud bela negara. Itu sih. Saya lanjutkan. Kalau dari saya, gunakan teknologi untuk kebaikan, bangun sistem yang transparan, dan jaga keamanan siber. Gitu. Kalau saya harus membangun semuanya dengan hati-hati, mengawasinya dengan teliti, dan pastikan setiap infrastruktur kokoh dan bermanfaat. Dari saya sebagai perencana, rencanakan dengan matang, data harus akurat, dan libatkan masyarakat dalam setiap langkah. Dari sisi penyihatan lingkungan, jaga lingkungan karena pembangunan yang berkelanjutan adalah investasi untuk masa depan. Dari segi humas, komunikasikan dengan jelas, bangun kepercayaan publik, dan jadikan masyarakat mitra dalam setiap proses pembangunannya. Oke, terima kasih banyak untuk diskusi yang luar biasa ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menginspirasi kita semua, terus menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan senantiasa memberikan kontribusi yang nyata bagi negeri. Sampai jumpa di episode Mengukir Diri Membangun Negeri berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.